Kelvin Hendra. Bab tahun 1139 sampai tahun 1143. Bayi itu masih belum bisa membuka mata sepenuhnya. Kelvin hanya mengusap pipinya dengan lembut. Bayi itu tidak meresponnya. Sebenarnya, Kelvin juga tidak tahu apakah dia adalah reinkarnasi leluhur pedang atau bukan. Apalagi, waktu kematian leluhur pedang juga belum terlalu lama, bahkan kurang dari 1 tahun. Jadi, dia tidak tahu apakah dalam periode ini, leluhur pedang telah kembali bereinkarnasi atau belum. Terkait reinkarnasi atau kelahiran kembali, dia juga tidak terlalu paham. Ayo berangkat, kata Kelvin. Setelah berjalan keluar dari villa, sebuah Mercedes hitam sudah terparkir di sana. Sebelumnya, mereka pergi dengan menggunakan mobil Parlan, tapi Parlan masih punya urusan yang perlu diselesaikan dan sesuatu yang dibicarakan dengan Dimas Wibowo. Kunci mobilnya juga berada di tangan Parlan, jadi mereka hanya bisa mengendarai mobil sendiri atau terbang dengan pedang masing-masing. Setelah itu, Kelvin akhirnya menghubungi Rimo. Setelah dia melayani Kelvin dengan baik, maka gajinya akan selalu meningkat. Status Kelvin sebagai nasabah bintang 6 di bank benar-benar sangat tinggi. Mereka berangkat sekitar pukul 5 pagi. Sekitar pukul 8 pagi, mereka sudah tiba di kota Sierra. Setelah tiba di kota Sierra, Sekar menelpon kakaknya, Sonny. Kemarin, dia sudah meminta Sonny untuk menjemput Sophie dan membawanya pulang ke kota Glaceria. Selanjutnya, Kelvin dan yang lainnya akan pergi ke 3 pulau di luar negeri dan sangat mungkin akan bertemu dengan bahaya. Saat ini, ingatan Sophie telah disegel. Bahkan dia sudah lupa kalau dia pernah belajar tentang kultivasi. Jika mereka membawanya ikut serta, maka itu hanya akan membahayakan dirinya. Tentu saja, sekarang ini, Elisa sudah hilang. Kelvin tidak tahu apakah wanita itu akan mencari Sophie lagi atau tidak. Setelah pergi ke 3 pulau di luar negeri, dia akan memberitahu Adrian soal ini. Kemungkinan besar, Adrian akan kembali untuk menjaga Sophie lagi. Selama Adrian berada di sisinya, tentu saja, gadis itu akan tetap aman. Kelvin juga belum bisa membawa bayi yang baru saja ditemukan ini. Kota Sierra, di depan sebuah hotel bintang 5, Sonny sedang berdiri di pintu depan. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit, sambil merokok di samping tong sampah. Kelvin mengucapkan terima kasih pada Rimo, lantas mereka turun dari mobil. Dia menggendong bayi itu dan bergerak menghampiri Sonny. Wow! Sonny melihat bayi itu, lalu menatap Sekar dan Kelvin dengan tampang terkejut, sambil berkata, kalian sudah punya anak. Matanya membelalak dan terbuka lebar. Wajah Sekar pun sontak memerah. Dia menatap Sonny dan berkata, kami menemukan bayi ini secara tidak sengaja. Selain membawa Sophie pulang, bawa juga bayi ini ke rumah dan cari seorang pengasuh untuknya. Aku dan Kelvin masih punya urusan lain dan harus segera pergi. Sonny mengangguk dan berkata, baik, setelah aku pulang, aku akan mengatur semuanya dengan baik. Kelvin mengangguk, lantas menatap Arthur di sampingnya dan berkata, kali ini, kau juga akan pulang bersama mereka. Aku khawatir bila Elisa masih ingin mengincar kalian. Sekarang ini, kau sudah menjadi master formasi tingkat 3, kan? Arthur menggelengkan kepala dan berkata, selama ini, saya tidak punya waktu untuk melakukan penelitian dengan menggunakan bahan mentah. Sekar berpikir sejenak, lalu mengambil 10 butir yang lindan dari cincin penyimpanan dan memberikannya pada Arthur, sambil berkata, kau hanya perlu membeli semua bahan mentahnya. Kami yang menanggung semua biayanya. Arthur berkata riang, baiklah. Kau harus segera menjadi master formasi tingkat 3, lalu bangun formasi taktis di sekitar rumah kita, kata Kelvin. Arthur mengangguk dan berkata, baik. Siapa nama anak ini? Tanya Sonny dengan hati-hati saat menerima bayi dari Kelvin. Namun, tepat pada saat itu, ketika anak itu dipeluk oleh Sonny, dia langsung menangis kencang. Kelvin merasa heran dalam hatinya. Sebelumnya, sepanjang perjalanan, anak itu tidak pernah menangis atau membuat keributan apapun. Melihat anak itu menangis, Kelvin segera memeluknya. Kemudian, setelah berada di pelukannya, tangisan anak itu sontak berhenti. Dia takut. Kurasa kita harus membawanya. Kat Sekar. Kelvin menatap anak itu dengan bingung. Di waktu yang sama, Dela semakin yakin bahwa bayi ini kemungkinan besar adalah reinkarnasi leluhur pedang. Dia juga tidak tahu apakah bayi ini bisa memahami ucapannya atau tidak, tapi dia tetap berkata, anakku, ada beberapa hal yang perlu kami selesaikan. Setelah kami menyelesaikannya, kami akan datang untuk menjemputmu. Kami bukan ingin meninggalkanmu. Anak itu tidak menangis atau membuat keributan. Dia hanya menggigit tangannya sendiri. Setelah Kelvin selesai bicara, dia mencoba lagi untuk memberikannya pada Sonny. Ternyata, kali ini, bayi itu benar-benar tidak menangis lagi. Sonny menggendong bayi itu dan berkata, sudah diam. Oh ya, siapa namanya? Pada saat ini, Kelvin menjadi semakin yakin dalam hatinya, lantas dia berpikir sejenak. Sebelum akhirnya berkata, kita panggil dia Pedang Hendra saja. Pedang Hendra. Gumam Sonny. Nama ini tidak buruk. Setelah ini, kalian akan pergi kemana? Kapan kalian akan berangkat? Kami akan berangkat sebentar lagi, kata Kelvin. Ah! Sonny merasa terkejut dan berkata, kenapa buru-buru?
Bahkan aku belum sempat mengajak kalian makan siang. Ada beberapa hal yang perlu kami selesaikan. Kata Sekar. Kau pulang saja dan beritahu kakek bahwa semuanya baik-baik saja. Sophie mengangguk. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Sekar melambaikan tangannya. Kelvin sempat memberikan beberapa nasihat kepada Arthur, sebelum mereka berdua pergi ke tepi jalan, lalu naik taksi dan menuju ke rumah Serena. Setengah jam kemudian, di tempat tinggal Serena, di dalam ruangan, Serena sedang mengamati Sekar dari atas ke bawah lantas, dia bertanya sambil mengerutkan alisnya, kalian akan pergi ke Pulau Zebra. Kelvin mengangguk dan berkata, Serena berpikir sejenak dan berkata, aku punya properti di Pulau Zebra, tapi aku tidak terlalu suka dengan tempat itu. Tempat itu adalah wilayah kekuasaan para keluarga bangsawan. Mereka punya banyak aturan yang membuatku tidak nyaman. Setelah bicara, dia bertanya, apa yang akan kalian lakukan di sana? Saya punya beberapa urusan di Pulau Serigala, kata Kelvin. Ekspresi Serena berubah, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Ketika itu, dia hanya mengangguk dan berkata, kapan kalian akan berangkat? Semakin cepat, semakin baik, kata Kelvin. Serena berpikir sejenak, lantas berkata, baiklah. Tunggu aku selama beberapa menit. Aku akan memberikan instruksi dan kita bisa pergi menggunakan pedang. Kelvin mengangguk dan berkata, baik. Serena keluar dari rumah, menemukan pria parubaya yang selalu mengikutinya, lalu memberinya beberapa instruksi. Kemudian, pria itu menyiapkan mobil dan mengendarai mobilnya untuk mengantar Kelvin dan yang lainnya ke tempat sepi. Serena turun dari mobil. Mereka bertiga berdiri dan mengeluarkan pedang terbangnya masing-masing. Setelah itu, 3 pilar cahaya membumbung ke langit dan menembus awan. Sebelum akhirnya pergi dari kota Sierra. Ini bukan pertama kalinya Kelvin dan Sekar terbang di langit, jadi rasa khawatir di hati mereka sudah hilang. Mereka terbang di kedua sisi Serena. 3 pilar cahaya bergerak maju sepanjang jalan. Pergerakan mereka sangat cepat, bahkan mata manusia biasa tidak akan bisa menemukan mereka. Suara angin berhembus di kedua sisi, dan mereka bertiga menggunakan energi spiritual masing-masing untuk menyingkirkan angin ini. Memastikan agar selama berkomunikasi, mereka tidak mendapatkan hambatan apapun. Serena memegang sesuatu yang mirip seperti kompas di tangannya, sambil sesekali melirik benda tersebut. Apa itu? Tanya Kelvin. Ini adalah alat untuk mencari Pulau Zebra. Jarum di dalamnya terbuat dari batu yang berasal dari Pulau Zebra, kata Serena. Batu ini mirip seperti sebuah mineral unik yang akan selalu menunjuk ke arah Pulau Zebra. Apa masih ada benda ajaib semacam itu? Tanya Sekar dengan heran. Serena tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami para kultivator memiliki naluri yang tajam, hingga kami bisa memperkirakan di mana letak Pulau Zebra dengan cukup akurat. Hanya saja, pulau itu diselimuti oleh formasi dilarang terbang. Jika tidak hati-hati, maka kita bisa terbunuh oleh formasi tersebut. Dan fungsi batu ini, setelah kita berada di dekat pulau, maka dia akan bergetar hebat. Saat itu, kita bisa masuk melewati jalur aman di permukaan laut, kata Serena. Jadi, kalian semua yang ingin pergi ke sana akan selalu membawa benda seperti ini. Tanya Kelvin. Tidak. Serena menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini sangat langka. Jumlahnya hanya ada sekitar 20-an. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Jika orang lain ingin masuk ke Pulau Zebra, biasanya mereka akan naik kapal. Koordinat Pulau Zebra sudah diketahui. Naik kapal juga merupakan cara yang aman untuk memasuki pulau tersebut. Pulau itu memiliki pelabuhan dan setiap orang yang masuk ke dalam pulau harus melapor, kata Serena. Kelvin mengerutkan alisnya dan berkata, jadi, kabar bahwa kita akan masuk ke Pulau Zebra akan diketahui oleh para keluarga besar itu. Benar, kata Serena. Bahkan mereka hampir punya semua informasi orang di seluruh dunia. Kelvin menarik nafas panjang. Bagaimanapun, 3 pulau di luar Neger adalah markas besar penjaga malam. Mereka adalah penguasa multak yang tersembunyi di dunia ini. Hanya saja, mereka jarang ikut campur pada urusan duniawi. Mereka hanya membuat aturan untuk menyeimbangkan dunia biasa dan dunia kultivator. Oleh karena itu, kalau dinilai dari kemampuan mereka, maka mengumpulkan informasi bukanlah pekerjaan yang sulit. Kelvin berpikir sejenak, tapi dia tidak terlalu ambil pusing. Toh setelah mereka tiba di Pulau Zebra, mereka juga tidak akan bisa bersembunyi dari Gama Daryana. Bagaimana kondisi di pulau itu? Tanya Kelvin. Serena berpikir sejenak, lantas berkata, di pulau ini, sebagian besar dipimpin oleh beberapa keluarga kultivator. Saat ini, mungkin ada sekitar 7 keluarga besar yang disebut sebagai keluarga besar kultivator. 7 keluarga ini masing-masing punya sosok di tingkat Ningdan. Tanya Kelvin. Bukankah itu artinya jika keluarga Aming berada di pulau ini, mereka adalah salah satu keluarga kultivator besar? Benar, kata Serena. Namun, keluarga Aming tidak tinggal di pulau itu. Entah kenapa mereka tidak melakukannya. Serena terbang sambil berkata, di Pulau Zebra, di sana ada sebuah kota bernama Willis. Sudah. Ada jalan raya yang mengelilingi seluruh pulau, karena pulaunya cukup modern. Setiap tahunnya,
Banyak barang yang akan dikirimkan ke pulau ini. Semua ini dibangun oleh keluarga kultivator besar. Dari 7 keluarga kultivator, keluarga Daryana adalah yang paling unggul. Mereka memiliki 3 kultivator di tingkat Ningdan. Mereka juga memiliki sosok seperti Gama Daryana, sosok yang berdiri di puncak dunia, kata Serena. Di bawah keluarga Daryana, ada keluarga Yael. Mereka punya 2 kultivator di tingkat Ningdan. Sedangkan peringkat 3 diduduki oleh keluarga Zora. Mereka hanya punya satu sosok di tingkat Ningdan, namanya adalah William Zora. Seharusnya kau pernah mendengarnya, kata Serena. Kelvin mengangguk dan berkata, saya pernah melihatnya di peringkat immortal. William Zora berada di urutan keempat peringkat immortal. Tentu saja, keluarga Zora punya banyak kultivator, tapi mereka tidak seperti keluarga lainnya. Sebagian besar dari mereka berada di garis depan penjaga malam, kata Serena. Ditambah dengan kekuatan William, maka posisi keluarga Zora sangat tinggi. Keempat adalah keluarga Lily, kata Serena. Keluarga Lily dikenal sebagai master pembuat amulet. Bradley Lily adalah master formasi terkuat di dunia. Kelima adalah keluarga Zulo adalah satu-satunya keluarga pembuat senjata di dunia. Mereka bisa membuat senjata spiritual berkualitas menengah, kata Serena. Mereka adalah satu-satunya keluarga pembuat senjata yang tersisa di dunia. Lantas di posisi ke-6 diduduki oleh keluarga Wijaya, pemimpinnya adalah Tom Wijaya. Sementara di peringkat ke-7 adalah keluarga Suki, sebuah keluarga yang sangat rendah hati, tapi teknik yang dimiliki oleh mereka sangat misterius, kata Serena. Keluarga ini tidak punya banyak anggota, tapi jangan coba-coba untuk mencari masalah dengan mereka. Walau mereka rendah hati, tapi mereka mengendalikan seluruh informasi di dunia. Menara King Yue adalah milik keluarga mereka. Kelvin mengerutkan keningnya dan berkata, tidak ada keluarga Hendra. Sebenarnya, Kelvin sempat menduga bahwa saat Agung Hendra ingin membawanya pulang dan mengenal leluhurnya, kemungkinan besar keluarganya berada di pulau ini. Serena melirik Kelvin dan berkata, sebenarnya, 30 tahun lalu, jumlah keluarga, bangsawan di pulau ini lebih dari 8. Sekarang hanya tersisa 7 keluarga dan mereka tidak terlalu kuat. Sejak 30 tahun lalu, semuanya telah mengalami perubahan. Apa ini ada hubungannya dengan gua perubahan? Tanya Kelvin. Ketika itu, kerugian yang dialami oleh keluarga Hendra sangat besar, termasuk beberapa orang yang punya hubungan baik dengan mereka. Serena mengabaikan pertanyaan Kelvin dan terus melanjutkan, yang jelas, perubahan yang terjadi di masa 30 tahun silam telah banyak mengubah kondisi di Pulau Zebra. Setelah itu, banyak orang mulai menaruh dendam padamu dan Robin Hendra. Jadi, aku sempat khawatir saat mendengar kau akan pergi ke pulau itu, kata Serena sambil tersenyum pahit. Apa ada banyak orang biasa di pulau ini? Tanya Sekar. Mayoritas penghuninya adalah orang biasa, kata Serena. Namun, populasinya tidak begitu banyak. Selain itu, saat berbicara sampai di sini, dia mengerutkan alisnya dan berkata, setelah perubahan yang terjadi 30 tahun lalu, perlahan kota ini mulai dibagi ke dalam berbagai kelas. Kau akan mengerti setelah masuk ke sana. Kelvin mengangguk. Menurut ucapan Serena, jika dia masuk ke kota ini dan informasinya terbongkar, mungkin dia akan mendapatkan masalah. Mereka terbang sambil bicara. Berbekal informasi yang diberikan oleh Serena, Kelvin mulai mendapatkan gambaran kasar tentang kondisi 3 pulau di luar negeri ini. Bersambung.